Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil resume paper kami yang berjudul Analisis Genetics Algorithm dengan metode pewarnaan graf untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan perguruan tinggi. Anggota kami adalah Muhammad Noval Rizaldi dengan NIM 13011600334, Muhammad Noval Divian M 130116438, dan Amalia Huwaidah di 13011645550. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas beberapa hal, diantaranya adalah introduction, problem, related works, metodologi, analisis hasil pengujian, hingga reference. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama dari presentasi, yaitu introduction. Permasalahan penjadwalan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh sivitas akademik di perguruan tinggi. Permasalahan ini merupakan permasalahan kombinasi pengaturan jadwal terbatas yang memerlukan kemungkinan penjadwalan untuk mata kuliah yang ada di perguruan tinggi, baik itu menentukan jadwal kuliah, kelasnya di mana, hingga pengajarnya siapa, dan kelasnya akan diisi oleh mahasiswa siapa saja. Berikut merupakan permasalahan yang akan dibahas pada paper ini. Di antaranya adalah berikut merupakan general problem dari paper ini, yaitu permasalahan penentuan jadwal kegiatan sivitas akademik di perguruan tinggi. Kemudian, problem statement pada paper ini yaitu pembagian jadwal waktu dan tempat kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa dan pengajar, kemudian registrasi mata kuliah bagi mahasiswa, hingga plotting jadwal ujian bagi mahasiswa. Penelitian tentang penjadwalan telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian dengan pendekatan heuristik dan pendekatan meta-heuristik. Untuk pendekatan heuristik sendiri dilakukan dengan cara sequential search. Proses sequential search ini terdapat dua konstrain utama, yaitu menentukan jadwal untuk satu departemen di mana masing-masing kelas mata kuliah sudah pasti, dan kemudian jadwal untuk seluruh fakultas di mana masing-masing fakultas menawarkan mata kuliah yang bisa dikombinasikan dengan banyak cara untuk menyesuaikan dengan jadwal mahasiswa itu sendiri. Sedangkan untuk pendekatan meta-heuristik sendiri sudah dilakukan berbagai macam metode, diantaranya ada tabu search, simulated annealing, dan metode yang dilakukan pada paper ini yaitu genetic algorithm. Metode-metode tersebut dihibridisasi sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal. Pada paper ini sendiri, metode yang dilakukan adalah genetic algorithm yang dihibridisasi dengan metode pewarnaan graf. Fokus utama penelitian adalah menentukan penjadwalan tanpa melanggar hard constraint dan meminimalisasi pelanggaran soft constraint dengan pemanfaatan genetic algorithm dan graph coloring sebagai pendeteksi jadwal yang konflik. Tahapan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, desain sistem. Desain sistem akan menjelaskan tentang langkah dan keterkaitan antar proses yang akan dijelaskan lebih rinci pada flowchart. Yang kedua, ada penjelasan model. Penjelasan model berisikan tentang representasi masing-masing komponen, mulai dari simpul dan garis yang akan dijelaskan lebih rinci pada pengertian graf. Dan yang ketiga, ada penjelasan algoritma. Penjelasan algoritma berisikan rincian algoritma yang dibangun dalam penelitian ini. Gambaran umum sistem pada penelitian ini kurang lebihnya digambarkan seperti pada flowchart berikut. Dalam flowchart terdapat 8 tahapan utama dalam menjalankan alur metodologi yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. 8 tahapan yang ada pada flowchart yaitu: pertama, inisialisasi populasi. Pada tahap ini, kita akan menentukan populasi awal, yaitu titik acak yang terdiri dari variabel hari dan jam untuk setiap mata kuliah. Yang kedua, fitness call. Setelah didapatkan populasi awal, dilakukan pencarian parents dan mengupayakan hasil yang layak oleh algoritma. Yang ketiga, conflict detection. Setelah mendapat nilai fitness call, sistem akan mendeteksi apakah terjadi konflik atau tidak. Lalu yang keempat, evaluate fitness. Jika tidak terjadi konflik, maka nilai fitness akan dicek kembali untuk melihat kecocokan antara jadwal mahasiswa dan dosen. Yang kelima ada roulette wheels. Roulette wheels berfungsi untuk memilih parents yang dianggap berguna untuk dilakukan kombinasi. Yang keenam, crossover. Proses ini menggabungkan 2 atau lebih parent dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang lebih bagus daripada parent. Yang ketujuh, mutation. Mutation digunakan untuk menyeimbangkan keberagaman populasi agar jumlah populasi lebih variatif. Dan tahap terakhir yaitu tes. Tahap tes digunakan untuk menguji apakah semua kebutuhan terpenuhi dengan jumlah constraint yang minimal. Penjelasan model yang direpresentasikan dalam bentuk graf akan diilustrasikan sebagai berikut.
graf V, E di mana verteksnya mata kuliah dan edge-nya konflik antar mata kuliah. Jika terdapat dua simpul atau mata kuliah yang saling berhubungan, artinya mata kuliah tersebut tidak dapat dijadwalkan di waktu yang sama. Ilustrasi graf coloring akan dijelaskan pada gambar berikut. Yang pertama, kita definisikan dahulu penjadwalan secara simpel, lalu ubah menjadi bentuk graf. Dalam kasus ini, kita akan mencoba dalam 10 warna berbeda. Lalu untuk gambar kedua, memberikan warna dengan syarat setiap tetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Lalu, dan yang ketiga, hasil pewarnaan diubah kembali dalam bentuk tabel penjadwalan, di mana setiap warna merepresentasikan jadwal. Dengan adanya pewarnaan graf, dapat membantu mengurangi adanya jadwal yang bentrok. Dalam masalah penjadwalan, terdapat dua permasalahan atau disebut dengan constraint. Yang pertama ada hard constraint. Hard constraint yaitu masalah yang apabila ada salah satu komponen yang belum terpenuhi, maka akan menyebabkan kegagalan dalam penjadwalan. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, tidak adanya mahasiswa yang dapat menghadiri lebih dari satu kelas atau kuliah di waktu yang sama. Yang kedua, tidak ada dosen yang bisa mengajar lebih dari satu kelas di waktu yang sama. Yang ketiga, tidak ada ruangan yang bisa digunakan jika jumlah mahasiswa melebihi kapasitas ruangan. Dan yang keempat, beberapa mata kuliah merupakan syarat untuk mata kuliah yang lain. Oleh karena itu, harus dijadwalkan dengan slot yang berbeda. Lalu yang kedua, ada soft constraint, yaitu masalah yang tidak terlalu berpengaruh dengan penjadwalan. Soft constraint dapat ditoleransi apabila terjadi kegagalan. Contohnya yang pertama, setiap mahasiswa mata kuliah mayor dan minor harus dijadwalkan dalam slot yang tidak bentrok. Yang kedua, seorang mahasiswa tidak memiliki mata kuliah tunggal dalam sehari. Dan yang ketiga, setiap dosen harus mengajar paling banyak 3 kelas dalam satu hari. Ini adalah algoritma dari GA. Pertama, populasi diinisialisasi dengan kromosom acak. Populasi tersebut akan digenerate jika kondisi terminasi belum terpenuhi. Artinya, jika populasi belum mendapatkan hasil yang maksimal atau fit, maka GA akan terus digenerate sampai mendapatkan hasil populasi yang maksimal. Isi dari fungsi run GA yaitu sebagai berikut. Dari populasi yang sudah terbentuk akan diambil parents-nya. Kemudian dari parents tersebut akan dilakukan crossover atau dalam kata lain perkawinan silang. Dari perkawinan silang tersebut akan mendapatkan populasi baru yang dinamakan dengan child. Child tersebut akan dilakukan mutasi sehingga nantinya child tersebut akan menjadi populasi baru yang kemudian nantinya akan terus berulang sampai kondisi terminasi terpenuhi. Dalam kasus ini, jadwal akan diinisialisasi dengan kromosom acak. Kemudian algoritma akan mengupayakan hasil yang layak. Pada dasarnya, GA merupakan algoritma untuk meningkatkan fitness pada keseluruhan populasi. Sebuah generasi biasanya dibangun dari populasi. Kemudian populasi tersebut melewati fase evaluasi dan yang paling fit akan bertahan. Generasi yang sukses akan bertahan lebih baik di sebuah ekosistem. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih parent terbaik dari populasi dan membiarkannya masuk ke tahap mutasi crossover yang dapat menghasilkan keturunan lebih baik. Proses tersebut diulang sampai termination condition telah dipenuhi atau ketentuan generasi telah tercapai. Kromosom direpresentasikan sebagai array berikut. Representasi ini memastikan tiap mata kuliah akan muncul satu kali, maka untuk tiap sel dari array adalah sebuah gen, sehingga tiap gen akan berkorespondensi ke mata kuliah spesifik yang harus dijadwalkan. Jadi setiap objek yang memiliki ID dosen, ID ruang, dan pasangan hari dan jam yang ditugaskan di setiap kelas. Dengan memilih representasi ini, kita mengurangi salah satu violation penting dalam menjadwalkan satu mata kuliah di beberapa slot yang berbeda. Penggunaan graph coloring akan membuat pendeteksian konflik lebih mudah. Graf akan merepresentasikan sebagai sebuah kelas dan konfliknya. Konflik bisa jadi seorang mahasiswa yang mendaftarkan dirinya di 2 kelas atau dosen yang mengajar di 2 kelas dan jadwalnya bersamaan. Deteksi dari hard dan soft constraint akan lebih mudah dideteksi jika dua node yang bertetangga dijadwalkan di waktu yang sama. Berikut ini merupakan ilustrasi matriks ketetanggaan yang menggambarkan graf di mana graf
Graf tersebut akan memuat kemungkinan tiap nilai dengan masukan sebagai berikut. 0 merepresentasikan ketiadaan konflik. 1. Setidaknya satu lokasi mahasiswa yang konflik. 2. Setidaknya satu lokasi dosen yang konflik. 3. Setidaknya satu instruktur dan satu mahasiswa berlokasi di titik yang konflik dengan aturan. Representasi ini akan mendeteksi tipe konflik untuk mengevaluasi nilai fitness untuk masing-masing efisiensi jadwal. Fungsi fitness akan mengevaluasi tiap individu yang bersesuaian dengan data jadwal dan akan mengembalikan nilai penalti untuk kromosom di tiap constraint yang dilanggar. Pada tahap selection operator, roulette wheel selection yang digunakan sebagai operasi ini akan memilih parent berpotensi yang berguna untuk kombinasi dan yang memiliki kemungkinan akan memproduksi keturunan yang lebih baik. Kualitas dari masing-masing individual akan digunakan sebagai peta pemilihan. Proses crossover merupakan sebuah proses di mana penggabungan dua atau lebih parent untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik. Jika parent baik, maka kemungkinan menghasilkan keturunan yang baik juga. Untuk permasalahan ini, kami memilih crossover untuk memproduksi keturunan yang meminimalisasi pelanggaran dari sebuah constraint pada parent. Proses ini diberlakukan juga untuk parent kedua. Dengan cara ini, kami dapat memproduksi dua keturunan yang dapat meminimalisasi pelanggaran dibandingkan dengan parent di generasi sebelumnya. Contohnya, apabila algoritma memilih dua parent, algoritma akan mencari dua mata kuliah yang konflik pada jadwal yang sama. Misal, diketahui mata kuliah N dan M konflik, maka proses crossover akan menukar jadwal dari parent pertama mata kuliah M dan menggantinya dengan slot parent kedua mata kuliah M. Proses mutasi diperlukan apabila hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk menjaga keberagaman dan mencegah konvergensi prematur. Secara garis besar, proses mutasi yaitu memilih dua gen dari kromosom secara acak. Proses ini memungkinkan untuk menghasilkan keturunan baru yang tidak didapatkan sebelum adanya proses mutasi. Contohnya, memilih acak dua gen yaitu kelas jadwal dan alokasi tiap jam, sehingga menghasilkan alokasi jadwal dan jam yang berbeda daripada sebelum dilakukan mutasi. Analisis hasil pengujian. Algoritma tersebut meningkatkan solusi secara iteratif. Tiap kali dijalankan sebuah generasi, kami melacak base lokal jadwal yang memiliki nilai base fitness. Setelah dijalankan, kami akan membandingkan global base dengan local base, solusi dari sebuah generasi dan memperbarui nilai dari global base. Ketika angka iterasi maksimum telah tercapai, maka global base akan menjadi solusi optimal dari permasalahan. Hasil dari solusi adalah daftar mata kuliah beserta ruangan, hari, dan jam yang telah ditetapkan. Algoritma genetik memainkan peran yang penting untuk meningkatkan solusi, mulai dari satu sisi seleksi yang kemudian menjadi populasi berisi kumpulan base individu dari populasi tersebut. Implementasi dari kedua metode yaitu selection dan crossover operator akan menyebabkan titik temu yang baik di solusi suboptimal. Mutasi sendiri merupakan transversal untuk lingkup pencarian. Namun hal tersebut tidak memberikan improvement yang baik kepada solusi. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam resume paper ini. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.